Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngomongin sosok yang cukup berpengaruh besar dalam terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Ya, siapa lagi kalau bukan Joy Boy. BTW guys, ngomongin sosok yang satu ini memang gak pernah ada habisnya ya. Karena faktanya nama Joy Boy sendiri memang sering sekali disebutkan dalam cerita One Piece oleh beberapa karakter yang cukup penting juga loh. Bahkan tak sedikit dari mereka juga yang beranggapan bahwa mereka bisa menjadi the next Joy Boy. Lalu kira-kira siapa ya yang mungkin bisa menjadi next Joy Boy? Meskipun takdir berkata lain. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Yang pertama, Kaido. Guys, kalian inget gak? Waktu pertama kalinya Kaido ngomongin soal dunia yang akan dibuat oleh Kaido. Ya, lebih tepatnya pada chapter 1036. Nah, di momen ini Kaido mempertanyakan kepada King, apakah dia masih percaya bahwa Kaido adalah Joy Boy? King pun kemudian menjawab, legenda hanyalah sekedar legenda. Aku sudah tidak punya lagi hal yang kuinginkan. Karena itulah aku akan menjadikanmu Raja Bajak Laut. Nah, dari percakapan singkat tersebut memang tidak menutup kemungkinan jika Kaido seolah ingin memastikan apakah dirinya bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh King. Mengingat Kaido sendiri memiliki ambisi yang sangat besar untuk mencapai hal tersebut. Bahkan nih guys, Kaido pernah bilang ke Luffy loh bahwa dia tidak akan bisa menjadi the next Joy Boy karena telah berhasil dia kalahkan di awal. Oh iya guys, menariknya nih, Mimin Lily pernah baca dalam sebuah forum di Reddit bahwa sebenarnya nama Kaido sendiri dalam kanji Jepang memiliki arti Joy Boy atau Strong Kid, yang jika kita artikan memiliki arti anak kuat. Sehingga ini cukup menarik nih, gimana kalau sebenarnya orang tua Kaido memberi nama Kaido agar suatu hari nanti Kaido bisa menjadi seperti Joy Boy. Selain itu, satu hal yang mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei, kalian tahu sendiri kan Kaido adalah otak dibalik terciptanya buah iblis Smile. Dimana seperti yang kita tahu juga, pemakan buah iblis Smile akan kehilangan emosi mereka dan hanya bisa tertawa sambil tersenyum. Jadi rasanya cukup menarik jika kita hubungkan dengan sosok Joy Boy yang selalu membawa tawa dan kesenangan kepada orang lain. Yang kedua, Podcast DS. Podcast DS salah satu karakter One Piece yang banyak digemari oleh para fans One Piece ini harus menerima kenyataan pahit setelah dirinya menjadi korban kebrutalan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu dalam pertempuran besar di Marineford. Jelas fakta dunia yang telah mengetahui bahwa Ace adalah putra dari sang Raja Bajak Laut Goldie Roger seolah membuat Ace mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Namun dibalik itu semua, apa kalian semua ingat guys saat Roger mengucapkan salam perpisahan kepada kru bajak lautnya yang menjadi akhir dari perjalanan bajak lautnya tersebut? Ya, disitulah Roger mengatakan bahwa anakkulah yang akan menemukan harta karun One Piece. Tetapi sayangnya harapan Roger ini terlalu besar, sehingga Ace tidak mampu memikul beban berat harapan dari sang ayah yang membuatnya harus tewas dengan bayang-bayang ayahnya. Di mana hal ini jugalah yang membuat mimpi sendiri pun harus terkubur. Dan impian ayahnya untuk menemukan harta karunnya pun tentunya tidak bisa terrealisasikan ya guys. Yang ketiga, Rocks disebek. Guys, impian Rocks disebek untuk menguasai dunia benar-benar membuat pemerintah dunia sendiri ketar-ketir ketika sejarah tentang bajak laut legenda ini terungkap kembali. Ya, bagaimana tidak, insiden God Valley yang membuat para Tenryubito atau kaum naga langit ketakutan ketika itu membuat nama pemerintah dunia tercoreng dan membuat mereka malu.
Nah, semua ini berawal dari Pulau Hachinosu, yang sekarang menjadi markas dari bajak laut Kuroige ini dulunya menjadi saksi bisu bagaimana bajak laut Rocks bisa tercipta, tempat di mana para monster-monster kuat berkumpul dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil menjinakkan para monster kuat itu hanyalah Rocks di Sebek. Ya, cerita Rocks di Sebek yang melawan para kaum naga langit ini seolah mirip dengan apa yang dilakukan oleh sosok Joy Boy. Seperti yang kita tahu ya guys, Joy Boy sendiri adalah sosok yang diyakini kuat sebagai pemimpin dari kerajaan kuno jauh sebelum adanya pemerintah dunia seperti saat ini. Itu sebabnya guys, kedudukan Im Sama saat ini pun gak beda jauh dengan Joy Boy di masa lalu. Di sisi lain, Rocks di Sebek yang menyandang nama D seolah menjelaskan bahwa keturunan klan D memiliki tekad untuk merebut kembali apa yang sebelumnya mereka miliki di masa lalu. Ya, meskipun perlu diingat juga ya guys, seperti yang dibicarakan oleh Dr. Vegapunk, dua perbedaan ideologi yang membuat Dr. Vegapunk tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Selain itu, kenyataannya Rocks di Sebek harus kalah dalam pertempurannya melawan Angkatan Laut dan bajak laut Goldie Roger saat di God Valley, membuat perjuangannya menjadi simbol seorang bajak laut sejati yang menentang keras para Tenryubito terlepas benar atau salah. Namun yang jelas Rocks di Sebek berhasil mengukir namanya menjadi salah satu bajak laut legendaris. Yang terakhir, Marshall Ditech. Guys, tentu kalian semua udah gak heran lagi ya kalau karakter yang satu ini memang diyakini kuat memiliki tekad yang sama seperti halnya Rocks di Sebek, yaitu menguasai dunia. Nah, hal ini dikonfirmasi langsung loh oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1080. Di mana Kuroige tidak tertarik untuk menjadi seorang raja bajak laut, melainkan menjadi raja dunia. Memang sih, apabila kita perhatikan lagi ucapan Kuroige ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda dengan menjadi seorang bajak laut. Secara umum menurut aku sih, tujuan Kuroige benar-benar ingin menguasai dunia, yang berarti lebih dari sekedar menjadi raja bajak laut. Di sisi lain, salah satu anak buah Kuroige yaitu Van Augur juga menegaskan bahwa misi utama bajak laut Kuroige adalah dunia. Sehingga ini akan make sense sekali sih dengan alasan kenapa Kuroige ingin menciptakan sebuah negara bajak laut, di mana dalam hal ini para bajak laut ataupun para penjahat dapat hidup bebas tanpa takut akan hukum ataupun penindasan. Guys, sampai di sini kalian sadar nggak? Sebenarnya impian Kuroige ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kuroige bukanlah menjadi bajak laut biasa, melainkan seorang bajak laut yang memiliki ambisi untuk menciptakan sebuah dunia di mana para orang-orang bebas melakukan apapun selagi mereka tunduk pada Kurohige. Namun perlu diingat juga ya guys, seperti yang pernah dikatakan oleh Shirohige, bahwa Kuroige bukanlah sosok yang dinantikan oleh Roger. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang orang-orang yang mungkin pernah ingin menjadi seperti Joy Boy. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!